gunjang ganjing, langit kelap-kelap, katon ler kincange ngaleso. Kamu pernah dengar tidak cerita tentang Nyai Anjang, Mas? Wah, aku belum pernah dengar nih, Kak. Kalau begitu, mau tidak aku ceritakan? Wah, mau, Kak. Ya sudah, dengarkan ya. Siap, Kak. Pada tahun 1674, langit Jawa terasa berat. Keraton Mataram berguncang karena pemberontakan besar yang dikenal sebagai Geger Trunojoyo. Raden Trunojoyo mengguncang Mataram hingga istana runtuh. Prajurit tercerai-berai. Tolong! 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 Dan Sunan Amangkurat I wafat saat melarikan diri. Di tengah kekacauan itu ada dua nama, yaitu Kiai Panjamas dan Nyai Anjamas. Mereka selamat, tetapi kehilangan segalanya. Rumah mereka hilang, harta lenyap, dan kedudukan tinggal kenangan. Hidup dapat berubah dalam satu malam. Yang tersisa hanyalah sikap kita. Karena takut diburu, akhirnya mereka berpisah. Nyai, demi keselamatan kita berdua, lebih baik kita berpisah saja, Nyai. Baiklah kalau begitu, Kiai. Saya setuju dengan pendapat Anda. Mungkin suatu saat nanti kita dapat bertemu kembali. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Ingat, jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu selamat jalan, Nyai. Semoga kita dapat bertemu kembali. Akhirnya keduanya berpisah. Kiai Panjamas menyamar menjadi seorang petani. Dari singgasana turun ke sawah. Orang besar adalah mereka yang tidak malu untuk memulai dari bawah. Sedangkan itu Nyai Anjamas, wih, ini luar biasa. Ia memilih jalan sunyi namun bermakna. Ia mendalang dengan wayang alias sembarang catur. Mendalang dari desa ke desa, dari Kartasura hingga Jawa Timur. Nyai Anjamas mendalang membawakan lakon Partakrama, kisah pernikahan Raden Arjuna serta Rara ini. Ia diikuti juga oleh para pengikut setianya. Semua perlengkapan dimasukkan ke dalam kotak. Lalu mereka pikul ramai-ramai. Karya tidak memerlukan panggung yang mewah. Cukup hati yang mau berjuang. Suka dan duka dilalui Nyai Anjamas. Kita tidak usah mengharapkan imbalan yang besar. Kita sedang menyebarkan kebaikan, dan kebaikan tidak harus dibayar dengan upah. Begitu ya?
Apakah kalian paham? Ucap Nyai Anjang Mas kepada para pengikutnya. Dan yang sering membuat hati terenyuh, seringkali upah itu justru diberikan kepada orang yang lebih susah daripadanya. Tanpa mengeluh, Nyai Anjang Mas hanyalah seorang dalang perempuan. Di zaman ketika perempuan sering disuruh diam, dia justru bercerita lantang lewat wayang. Gaya pedalangannya mendobrak tembok keraton. Wayang turun dari singgasana, lalu duduk bersama rakyat kecil. Perubahan lahir dari keberanian untuk berbeda. Nyai Anjang Mas tidak meninggalkan harta maupun kekuasaan, tetapi ia meninggalkan nilai bahwa kuat tidak harus galak, sabar bukan berarti kalah, dan jatuh bukan alasan untuk berhenti. Jika hidup mengguncang kita, ingat Nyai Anjang Mas. Orang baik mungkin tidak cepat terkenal, tetapi kebaikannya akan selalu lama dikenal. Begitulah cara Nyai Anjang Mas menyebarkan kebaikan lewat seni budaya. Saya, Nara dari SD Pangudilur Santo Valentinus Surakarta. Terima kasih.